Jadi saudara, hari ini saya akan live dengan Pak Rudi Yohanes Hutagalung, ya. Dan kami akan membahas topik mengenai Yudas, karena menurut beliau ini Yudas itu masuk surga, ya. Sedangkan kalau saya tesisnya itu Yudas tidak diselamatkan begitu. Nah, saudara-saudara, jadi susunan acara ini kira-kira begini. Untuk menyampaikan materinya, tesisnya mengapa Yudas itu ke surga, sekitar 10 menit, ya, sekitar 10 menit ya. Kalau butuh waktu tambahan 1-2 menit ya akan nanti dia beritahu. Setelah itu saya akan interview, ya. Kalau bahasa kasarnya itu saya interogasi, ya saya interview sejauh mana Pak Rudi ini bisa mempertahankan tesisnya bahwa Yudas itu masuk ke surga, ya begitu ya. Jadi nanti tidak diatur oleh moderator, jadi saya sendiri yang akan menginterview, ya, sekaligus berfungsi sebagai moderatornya. Jadi kalau pertanyaan saya singkat, ya dia butuh mungkin dia juga perlu menjawab yang singkat, ya jawab singkat. Kalau perlu jawaban panjang akan panjang, dan cakapan akan mengalir seperti itu. Jadi baik, saya mempersilahkan Pak Rudi untuk menyampaikan tesisnya, ya. Mengapa Yudas itu masuk ke surga? 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Saya memulainya ya langsung ya, bahwa saya merujuk pertama itu daripada Kejadian 3 ayat 15. Di mana di sana dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, setelah itu keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian ya, itu Kejadian 3 pasal 15. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, firman menjadi manusia, ternyata iblis sejak semula menginginkan Yesus mati juga. Jadi jangan diperkirakan orang bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa manusia dengan berbagai cara. Tidak. Yesus mengatakan bahwa kematiannya itu harus di kayu salib. Matius 20 ayat 19 ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang apa buktinya Yesus akan dibunuh sama iblis? Kita lihat di Wahyu, kita mulai dari Wahyu 12 ayat 4. Merujuk itu kepada Lukas 2 ayat 7, ketika Yesus mau lahir, di penginapan tidak ada, sehingga Yesus lahir di kandang domba. Secara manusia biasa, kalau kita lahir di kandang domba banyak tantangannya. Pertama, kedinginan. Kan tidak ada temboknya, tidak ada apa kan, kedinginan, bisa anak itu baru lahir dehidrasi atau mati, baru bakteri dari tai kambing-kambing itu atau domba itu ya, dan sebagainya. Itulah keinginan iblis, Yesus mati tidak di kayu salib. Baru Wahyu 5 kita lihat merujuk kepada Matius 2 ayat 13 sampai 18. Herodes ingin membunuh Yesus, ya kan? Maka Herodes membuat anak umur di bawah 2 tahun harus dibunuh. Jadi kelihatan iblis itu ingin Yesus mati, tapi tidak di kayu salib. Nah, kalau kalian bilang penting Yesus mati, maka iblis nanti punya andil. Sudah menyalibkan Yesus, kan demikian. Ternyata tidak. Iblis itu tugasnya membelokkan jalan Tuhan atau melawan Tuhan. Baru ketika Yesus dewasa, Matius 4 ya, ayat 6, Yesus disuruh loncat. Tujuannya apa? Agar mati. Tetapi Yesus tak mau. Kan demikian ya kawan-kawan ya. Baru ketika Yesus mulai mengabarkan Injil, Yohanes 10 ayat 30 sampai 34, Yesus dirajam, dilempari batu, tapi selamat. Ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kematian Yesus harus di kayu salib. Nah, sekarang saya merujuk kepada malam perjamuan itu, di mana Yudas kemasukan iblis, maka dia menjual Yesus. Itu sebenarnya iblis yang bekerja, bukan Yudasnya, kan Yudas kemasukan iblis di hadapan Yesus, dan Yesus tidak melarang, tapi didiamkan aja. Ya, keinginan iblis, Yesus kan tidak mati di kayu salib, maka dijuallah kepada ahli Taurat. Maka ahli Taurat melihat ada nggak dosa Yudas. Yudas bisa saja menjual kepada Herodes, kepada tentara Romawi. Tetapi orang Romawi tidak punya urusan sama Yesus. Yang punya urusan itu adalah ahli Taurat. Nah, maka dilihatlah ternyata apa yang terjadi, bahwa Yudas ini Yesus tidak ditemukan dosa. Orang itu mencari dosanya. Kalau berzina dirajam, ya tak berzina.
Kalau membunuh dipenggal, Yesus tak membunuh. Jadi tampillah dua orang saksi dusta yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bait Allah akan dirobohkan dan akan didirikan dalam 3 hari. Nah, kalau sudah merobohkan bait Allah, artinya itu kan sebuah perongrongan simbol-simbol agama. Artinya sudah pemberontakan. Maka mereka memutuskan, udahlah ini aja hukuman matinya. Maka diserahkanlah kepada tentara Romawi atau kekuatan Romawi di bawah si Pilatus. Pak, sebentar ya. Belikan dulu aku permen lah. Yang pedas-pedas itu. Yang apa namanya? Freezer apa? Freezer. Ya, sorry Pak, lagi kurang-kurang ada lendir. Ya. Setelah itu, Lanjut. dihukumlah Yesus. Nah, hukuman yang dijatuhkan pertama itu kan pemberontakan. Itulah sebabnya dilepaskan Yesus Barabas. Kenapa pemberontakan? Dia mulai ditanya, orang ini mengaku dia Raja Yahudi katanya. Datang Pilatus, kau Raja Yahudi? Bukan aku yang bilang, tapi kau, kan gitu kan. Akhirnya disaliblah Yesus bersama dengan 2 penyamun. Nah, disinilah kekalahan iblis. Iblis tidak berhasil membunuh Yesus di luar salib. Jadi iblis itu kalah. Jangan dibilang orang, wah iblis punya andil sehingga Yesus salib. Tidak. Keinginannya iblis itu Yesus mati tidak salib. Oke. Itu saya sebagai pembuka. Sekarang, apakah Yudas ke surga? Menurut dalil saya adalah ke surga. Saya menggunakan, Pak bisa Bapak membagi layar saya kirim ya, Bapak aktifkan sebentar ya. Bentar. Matius 26 ya. Dalil saya tetap pada itu ya, tidak kemana-mana. Kalau rumit dibacakan aja enggak apa-apa. Saya punya. Bapak klik aja di bawah layar Bapak, ada di situ Alkitab, langsung klik aja, ada saya kirim. Klik aja. Kan ada layar kita berdua kan, ada yang ketiga itu. Alkitab ini. Ya, klik. Udah Bapak klik? Oh, yang ketiga ya. Di layar Bapak langsung. Nah, oke ya. Nah, saya beranjak dari Matius 26. Di mana dikatakan di sana akan tetapi ayat 29 ya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Artinya ini dijanjikan Yesus, kan mereka melakukan perjamuan Paskah dan perjamuan kudus Tuhan. Kita tidak makan lagi di sini ya, anak-anak. Kita akan makan di kerajaan Bapa. Kerajaan Bapa itu di mana? Di sorga. Artinya mereka makan dan minum di kerajaan sorga. Itulah dasar saya yang pertama. Yang kedua, dasar itu adalah di Lukas. Lukas 22. Bentar ya, Lukas 22. Ya. Lukas 22 ayat 29 sampai ayat 30. Sebentar. Nah, di situ dijelaskan begini. Ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Artinya, menentukan, artinya dikeluarkan Yesus sebuah surat keputusan, SK, bahwa mereka ini punya hak-hak di kerajaan sorga. Apakah hak-hak itu? Ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum. Akan makan dan minum artinya belum terjadi. Jelas belum terjadi. Semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kapan ini terjadi? Seperti dibilang di Matius 26 tadi ya, 29, apabila kerajaan Bapakku datang. Kan demikian ya. Dan di Matius juga ada. Ini yang alasan saya yang pertama. Yang kedua, bahwa di Lukas 23, kita lihat 23 ayat 34. Di situ dijelaskan bahwa Yesus berdoa. Yesus dalam kondisi pada saat itu kan masih hidup. Sementara Yudas sudah koid, sudah mati. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, di sini Yesus meminta ampun kepada Bapa, syaratnya cuma satu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada syarat-syarat yang lain. Ya, jadi jangan dikembang-kembangkan syaratnya ini. Tidak ada kalimatnya di situ. Ampuni karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka percaya, bukan karena mereka berbuat baik, bukan karena mengusir setan, tidak. Tapi sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuklah di dalamnya Yudas. Yudas tidak tahu apa yang dia berbuat. Loh, kok bisa? Lah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa si Yudas itu kemasukan iblis.
ya kan? Tanpa sadar ternyata si Yudas mengalahkan iblis, kemauan iblis kan. Yesus dipenggal atau dipenggal atau dirajam matinya. Kalau hukum itu diterapkan, itu langsung orang Yahudi memutuskan. Andai kata Yesus ada berzina, andai kata Yesus ada membunuh, tidak perlu ke Romawi. Tetapi karena merongrong negara, maka ke Romawi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saya masuk kepada ini kisah para rasul. Wahyu 21, ya, Wahyu 21 ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba Allah itu. Jadi nama Yudas tertulis situ. Loh, kok bisa? Karena ada batasannya dibuat situ, anak domba Allah. Anak domba Allah itu adalah gelar yang diberikan Yohanes kepada Yesus ketika di dunia, ketika firman menjadi manusia. Nah, maka dari itu kita buka Matius sebentar ya, 10, membuktikan apakah saat itu Yudas sudah jadi rasul. 10 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Nah, nama terakhir disebutkan adalah Yudas. Jadi jelas di sini bahwa Yudas adalah rasul anak domba Allah. Lantas ada orang berpendapat, bagaimana dengan Matias? Matias bukan rasul anak domba Allah, karena bukan Yesus yang memilih langsung. Anak domba itu adalah gelar Yesus ketika firman menjadi manusia. Ketika Matias diangkat menjadi rasul, firman tidak lagi menjadi manusia, tetapi firman sudah kembali kepada yang punya firman. Andai kata saat pengundian ada firman Tuhan datang, ya Matias, aku memilih engkau, itu saya nggak bisa melawan. Sama seperti dengan Rasul Paulus. Nah, lantas bagaimana dengan Rasul Paulus? Bedanya adalah Rasul Paulus dipilih Yesus langsung, tetapi Rasul Paulus tidak terikat kepada Yohanes 13. Nah, ini Yohanes 13. Bentar ya, Yohanes 13. Waduh, orang sebentar. Yohanes 13 ayat 8. Aduh, maaf aku lagi live. Ya, apa lagi aku tidak perbaiki komputer, sabar ya. Ya, oke lah ya, mulai dah. Iya. Sorry lah. Ya, yuk. Ya, ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya, jawab Yesus. Nah, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Demikian juga Matias. Adakah Yesus membasuh kaki Matias? Tidak. Artinya apa? Kan ini seperti bilang Petrus, engkau tidak membasuh kakiku selama-lamanya. Sama dengan Matias. Selama-lamanya Yesus tidak ada membasuh kaki Matias. Maka Yesus mengatakan, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya Matias memang diangkat menjadi rasul untuk menggenapi 12. Tetapi tidak bisa Matias menggantikan si Yudas karena Yesus tidak membasuh kakinya selama-lamanya. Ya, dan Matias pun dijelaskan di Kisah Para Rasul 1 ayat 24, 25, 26 hanya mendapat jabatan pelayanan, kerasulan, tidak mendapat jabatan hakim. Karena tidak ada yang berani mentitahkan lagi kepada dia. Karena setiap pergantian SK, baik di dunia maupun di surga, harus dititahkan. Dan Tuhan firman-Nya kekal, tidak mau menghapus-hapus. Itu tidak akan dihapus Tuhan ya, mengenai yang itu tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Lebih dan kurangnya nanti kita diskusi saja di dalam perdiskusian, biarlah dia berkembang sebagaimana mestinya. Silakan Pak. Ya, baik. Kayaknya, sudah lewat 2 menit ya. Baik. Ya, silakan. Jadi, sebetulnya argumentasi ini saya sudah berulang-ulang mendengar ya. Kemarin di debat dengan Pak Esra Soru juga kan sudah diulang. Dan kalau sekarang saya mau bahas satu persatu yang argumentasi yang disampaikan, tentu kita kekurangan waktu ya. Tetapi satu poin penting yang saya tangkap dari seluruh argumentasi tadi itu, fokusnya adalah bahwa Yudas itu dipilih oleh Tuhan Yesus, dia menjadi ya,
dan jabatan kerasulannya itu tidak hilang ya, sekalipun digantikan oleh Matias ya. Anda katakan tadi sebagai hakim. Dan di poin ini sebetulnya kalau saya boleh ringkaskan di dalam bahasa saya itu yang memegang peranan paling penting di sini sebetulnya masalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memilih dia. Tuhan Yesus yang menjadikan dia hakim. Tuhan Yesus yang menjadikan dia murid begitu ya, menjadikan dia rasul begitu. Jadi intinya di sana. Nah, pertanyaan saya kepada saudara Rudi sekarang, saya sudah jelas semua penjelasan Anda tadi. Apakah dengan seluruh argumentasi Anda ini yang kemudian membuat kesimpulan bahwa Yudas itu masuk ke surga, apakah dibutuhkan iman dari pihak Yudas atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Kan fokusnya tadi mengenai Yesus yang pilih dia. Yesus yang memang harus mati ya, sebagaimana dinubuatkan, dan iblis maunya itu membunuh Yesus, tetapi dia gagal ya. Maka waktu Yudas itu pun kemudian mengkhianati Tuhan Yesus, itu pekerjaan iblis dan lain sebagainya. Jadi fokusnya di sini adalah Kristus sebetulnya. Itu intinya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah dibutuhkan iman dari Yudas untuk dia masuk surga atau tidak? Atau murni ini betul-betul keputusan pemilihan Tuhan Yesus yang memilih dia untuk jadi rasul, untuk jadi hakim dan lain sebagainya? Itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih, saya jawab. Ya, pertanyaan saya jelas, Pak. Ya, apakah dibutuhkan iman? Nah, yang memilih Yudas itu Tuhan Yesus langsung. Mari kita buka Yohanes 6 ya. Di sana dikatakan bahwa Yudas ini adalah karunia Tuhan. Sebentar Pak, kenapa? Kalau itu saya percaya. Ya. Kalau itu saya percaya, nggak usah dibuka ayatnya. Saya percaya Tuhan Yesus yang pilih dia. Biar saya jawab langsung. Harus biarkan saya bicara Pak. Ya kan? Ya. Tuhan yang ayat 6, ayat 70, dari 12 ini saya yang memilih langsung. Bukan itu saja Pak kalimat penguat. Ini, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Kalau dia tidak beriman, tidak mungkin Bapa mengutus kepada Yesus. Ya kan demikian? Karena itu adalah pilihan-pilihan Bapa. Artinya apa di situ? Bapa sudah mempersiapkan ini semuanya. Siapa-siapa yang akan dipilih, diutuslah kepada Yesus. Setelah itu, satu lagi ayat yang mau saya baca Pak ya, tunggu. Ayat 65. Ini. Lalu aku berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadaku. Maka bisa kita cari ayat. Semua yang datang kepada Yesus adalah orang percaya. Tidak ada orang percaya datang kepada yang tidak percaya datang kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya tentu pergi, sama dengan kita sekarang. Kita tidak percaya, tidak mungkin datang kepada agama tersebut atau imam atau apalah. Itu kira-kira Pak, silakan. Ya, yang saya tanya tadi, apakah dibutuhkan iman Yudas, dan Anda dalam jawaban Anda mengasumsikan bahwa Yudas beriman ya. Kenapa saya katakan mengasumsikan? Karena ayat-ayat yang Anda kutip itu tidak jelas di sana mengatakan bahwa Yudas ya itu beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, kan begitu ya. Jadi ini saya anggap satu asumsi dari Anda. Nah, maka ini saya mau pertajam sekarang ya. Jikalau Yudas Anda asumsikan sebagai orang yang beriman ya. Dia adalah orang yang beriman, maka pertanyaan saya selanjutnya itu adalah, apakah orang beriman kepada Tuhan itu ya? Apakah orang yang beriman kepada Tuhan itu bisa melakukan segala macam, ya ini satu kejahatan yang besar sebagaimana yang dilakukan Yudas itu dari awal sampai akhir ya. Sejak dia ikut Tuhan Yesus, dia mencuri dari kas, itu jelas Alkitab berkaitan ya. Itu kejahatan Yudas. Lalu kemudian Yudas menjual Tuhan Yesus, terima uang. Ya, itu. Lalu kemudian dia juga ikut rombongan orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus dalam seluruh proses pengkhianatannya kepada Tuhan Yesus ya. Lalu kemudian setelah itu melihat Yesus disalib, dia kemudian menyesal ya, dan saya melihat penyesalannya itu bukan penyesalan pertobatan biasa ya. Kalau
penyesalan pertobatan biasa itu ya kayak Petrus kan. Petrus setelah dipandang oleh Tuhan Yesus, dia menangis dengan sedih. Dia bertobat ya. Tapi kalau Yudas justru pergi ganti diri. Nah, ini asumsi tadi ya. Saya belum tanya Anda sampai detail ini ya masalah itu apa namanya Yudas beriman. Ini asumsi karena tidak ada ayat Alkitab yang jelas mengatakan Yudas beriman. Nah, kalau asumsi Anda itu Yudas itu beriman, apakah ciri khas orang beriman memang sejak hidupnya berbuat dosa, dia makan uang kas, lalu kemudian mengadakan pengkhianatan, ya lalu kemudian berakhir dengan bunuh diri? Apakah begitu? Ini saja yang saya mau klarifikasi. Apakah orang beriman punya karakter ciri khas seperti itu? Saya jawab. Ya. Bapak harus buka yang namanya Yohanes 6 ayat 69. Di sana dikatakan oleh Petrus, dan kami telah percaya. Artinya kami ini siapa? Mereka semua. Pernyataan Petrus bahwa mereka percaya tidak bisa dibantah siapapun. Kalau Bapak bilang saya asumsi, saya tidak asumsi. Tidak ada orang yang dipilih Tuhan, Tuhan langsung memilih loh. Yang bukan orang percaya, tidak ada. Nah, sekarang saya Anda buka Yohanes berapa? Yang tadi Yohanes 6 ayat 69. Bentar saya buka ya. Yohanes 6 ayat 69. Ya. 6 ayat 69 ya. Ya, lanjut ngomong apa? Silakan. Ya, kan di sana dibilang, ya kami percaya, kami itu semua. Bukan hanya Petrus, tapi juga yang lain-lain. Petrus ingat adalah pemegang kunci sorga. Jadi apapun yang diucapkan dia, itu adalah sebuah kebenaran. Nah, sekarang, apakah dasar saya yang lain? Kita buka 1 Petrus 1, di layar sudah saya tampilkan. Ayat 2. Tadi Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 69. 6 ayat 69. Ya. Nah, oke. Untuk memperkuat dalil saya itu, saya buka 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 di layar Pak, lihat aja di layar Bapak. Saya sudah buat ini. Yaitu orang-orang yang dipilih. Pak Rudi. Ya. Bagaimana kalau kita satu-satu saja? Kita bahas yang Yohanes dulu, habis itu baru pindah ke itu. Itu kan saya kan harus memperkuat argumen saya Pak di Yohanes itu. Bahwa Yudas adalah orang yang percaya karena dia dipilih oleh Bapa langsung. Maka untuk memperkuat ayat itu saya kasih ayat samping pendamping. Ayat pendampingnya 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi sesuai kata Yesus ayat 44 Yohanes 6 ayat 44 tadi dan 65, mereka dipilih Tuhan Bapa dan dikirim kepada Yesus. Artinya mereka sudah dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Yudas telah menerima karena kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, sekarang mengenai dosa Yudas di Yohanes 12 ayat 6 yang Bapak bilang adalah pencuri. Yohanes 12 ayat 6. Sebentar ya. Yohanes 12 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa hal itu dikatakannya bukan karena dia prihatin nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apabila ini kita katakan dia mencuri ketika ikut Yesus, maka Yesus mengetahui, 12 rasul mengetahui apakah hal yang baik rasul-rasul menyimpan dosa Yudas? Apakah baik Yesus menyimpan dosa Yudas? Kan tidak demikian. Dan hukum di dalam Yahudi adalah kalau ketahuan mencuri, tangan dipotong. Kan itu. Nah, ternyata yang terjadi adalah Yudas tidak pernah diceritakan di Injil Sinoptis bahwa dia mencuri. Uang siapa dicurinya tidak pernah disebutkan bagaimana cara dia mencuri. Seperti si Matias ketika mengkorupsi uang penjual tanah. Setelah itu, uang kas. Kalau dia mengkorupsi uang kas Yesus dan kawan-kawan, maksudnya Yesus dan murid-muridnya, maka ketika malam perjamuan, Yohanes 13 ayat 29 sampai 30, dia pergi dikira membeli sesuatu. Kalau dia korupsi, pertama pasti sudah diganti. Tidak boleh orang korupsi. Yang kedua, kalau dia korupsi, pasti ketika membeli barang sesuatu diikuti, takut uangnya dikorupsi. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yudas melakukan semua ini sebelum gabung kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus di Yohanes
6 ayat 70 berkata, salah satu di antara engkau adalah iblis. Iblis yang dimaksud di sini adalah sifat. Bahwa sejak semula Yesus sudah tahu sifat Yudas, tetapi begitu ikut Yesus tidak satu Injil sinoptis pun menceritakan Yudas mengambil. Oke, silakan Pak. Pak Rudi, sudah. Jadi gini satu-satu ya. Jadi ini mengenai Yohanes 6 ayat berapa tadi 69 tadi, ini adalah salah satu bentuk salah kaprah Anda ini terhadap tafsiran Alkitab, dan bagi saya tafsirannya betul-betul sesuatu yang tidak masuk akal karena Anda copot cuma satu ayat ya. Kalau saya membaca dari ayat 67 sampai 71 itu justru sedang membuktikan Yudas bukan orang percaya. Nah, saya baca sekarang ya. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, jadi karena ini Tuhan Yesus berkata-kata di hadapan banyak orang dan banyak orang menganggap perkataannya keras lalu mereka pergi ya. Itu bicara tentang makan dagingku, minum darahku kan. Lalu orang pergi. Lalu Yesus tantang para muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu kemudian ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lalu ayat 69 yang Anda kutip ini ya, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, ayat 70 ya, perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Begitu ya, perhatikan baik-baik. Petrus berkata, kami ya telah percaya. Tetapi Yesus menjawab ya, satu di antaramu itu adalah iblis. Ayat 71 dijelaskan. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyesatkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi Yudas di sini disebut sebagai di antaramu adalah iblis ya. Bukan berarti Yudas itu iblis, bukan itu maksudnya. Tetapi Yudas ini dia mengikuti kemauan iblis dan terbukti nanti dia mengkhianati Tuhan Yesus kan begitu. Jadi karena Yudas ini adalah bagian daripada pekerjaan iblis dan iblis itu bukan bukan malaikat yang percaya kepada Tuhan tapi malaikat yang jatuh, maka bagaimana mungkin Anda memasukkan iblis ini sebagai orang yang telah percaya sebagaimana dikatakan Petrus. Justru di sini Tuhan Yesus sedang mengcounter pernyataan Petrus ya. Petrus dengan polos berkata, dan kami telah percaya. Tapi Yesus berkata, iya kamu telah percaya. Tetapi satu di antaramu itu adalah dari iblis. Dia bukan orang percaya, begitu. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Di dalam penafsiran Alkitab yang betul-betul bertanggung jawab itu tidak bisa lepas dari sana penafsirannya Pak Rudi. Anda copot satu ayat lalu kemudian tafsirkan Yudas itu orang percaya. Tidak bisa dari ayat itu. Ya. Lalu sekarang mari kita melihat yang Anda itu tadi buka dari mana tadi? Itu yang kedua? 1 Timotius 1 ayat 2. Ya. Sudah, saya sudah tangkap maksudnya. Mengenai Yudas itu yang sudah saya jawab. Apa namanya? Sudah lebih 3 menit. Belum. Yang satu kan belum. Atau kita selesaikan Yohanes dulu ini? Nggak bisa. Kita memang menyelesaikan Yohanes, tapi kita harus bawa ayat-ayat lain untuk mendukung pernyataan kita, Pak. Bapak sudah 3 menit, saya lagi jawab ya. Saya jawab dulu. Kan Bapak sudah menyimpulkan bahwa Yudas itu iblis, pengikut iblis. Saya jawab. Ya, jelas. Ya. Oke, saya jawab ya. Oke, silakan. Saya jawab sekarang. Nah, Bapak, di ayat 67 Bapak lihat, maka kata Yesus kepada ke-12 murid itu, apakah kamu tidak mau pergi? Inilah ujian kepada ke-12 murid. Andai kata mereka orang tidak percaya, pasti mereka pergi. Tetapi jawab Simon kepadanya, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu, katanya. Nah, kemudian Bapak merujuk ke ayat 71. Yesus berkata, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Ingat, Yesus yang memilih sendiri, Pak. Artinya, Yesus memilih Yudas, sudah bertanggung jawab penuh apapun yang terjadi kepada Yudas. Dan di sini memang ada perkataan Yesus, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Itu bukan iblis yang bertanduk, tetapi mungkin menurut Bapak adalah dia pengikut iblis. Baik, saya bukakan Bapak ayat. Tidak mungkin satu orang menyembah dua Tuhan. Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Sebentar Pak ya, kita harus santai aja. Saya tidak akan saya lewatkan.
Keluaran 20 ayat 5. Sebentar, 20. Sekali. Ayat 5. Saya bacakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu. Ingat Pak, Allah yang diikuti si Yudas adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu itu yang mengaruniakan Yudas kepada Yesus. Allah yang cemburu itu yang membersihkan Yudas dengan roh. Allah yang cemburu itu kepadanya Yudas datang. Apakah mungkin Yudas menyembah dua Tuhan? Two kings, two kingdoms. Tidak mungkin Yudas di dalam waktu bersamaan menyembah Tuhan dan menyembah iblis. Tetapi yang terjadi adalah bahwa ini harus digenapi kata Yesus. Yesus di depan mata Yesus, iblis itu terus masuk. Yesus tidak mengusir. Kenapa Yesus tidak mengusir? Artinya Yesus memiliki satu cerita khusus mengenai hal ini. Bukan karena Yudas tidak percaya. Bahkan ketika Yesus menyuruh Yudas, pergilah, pergi Yudas. Artinya Yudas percaya menurut perintah Yesus. Selesai Pak, silakan. Ya, jadi sekali lagi ini tafsiran yang Anda karang-karang sendiri ya. Loh, jadi waktu Pak, Tuhan Yesus berkata di sini ya. Bapak tidak bisa menilai saya ngarang sendiri. Biarkan argumen saya berjalan, Bapak bantah dengan argumen. Dari tadi saya Bapak Bapak mengatakan saya ngarang-ngarang sendiri. Bapak pun ngarang sendiri kalau gitu. Tidak. Selagi saya berpedoman pada Alkitab artinya ada. Silakan. Begini loh. Saya katakan ngarang karena tidak ada dasarnya. Itu berdasarkan asumsi yang tidak tanggung jawab kan. Anda mau ngomong saya ngarang. Tidak ada asumsi. Tidak bisa gitu Bapak bilang. Bapak cukup jawab argumen saya dengan argumen. Tidak perlu Bapak tambahi, Bapak bumbuhi bahwa saya mengarang. Kecuali asumsi. Silakan. Memang tafsiran Anda ini ngawur di sini. Itu ngawur. Makanya saya bongkar ngawurnya sekarang. Ya, dengarkan Bapak dulu. Buktikan. Dengarkan. Jangan Bapak bilang ngawur. Itu Bapak buktikan saja. Saya tidak pernah membilang Bapak ngawur. Silakan. Saya buktikan sekarang. Ya, saya buktikan sekarang. Ya, ngawur Anda ya. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Ini pertanyaan kepada para murid yang ada di situ, dan ini sama sekali tidak mengindikasikan ya apakah ya orang itu kalau pergi tidak percaya, kalau tetap percaya. Itu tidak ada dasar untuk menilai begitu ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya belum selesai ya. Bahkan orang yang banyak yang berkerumun kepada Yesus, yang pergi itu siapa tahu? Kita tidak tahu, jangan kemeruh ya. Kita tidak tahu. Ketika Yesus sudah bangkit, mereka mungkin dapat dengar Injil dari Petrus lalu percaya. Kita tidak tahu. Orang yang tadi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin kemudian mereka percaya setelah sadar Yesus itu adalah Mesias kan? Oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi ayat ini, ayat 67 sama sekali tidak mengindikasikan ya, apakah orang pergi, oh berarti dia tidak percaya. Tidak pergi, berarti dia percaya. Tidak ada di situ ini ya. Jadi kalau para murid itu diam di situ, karena memang ke-12 murid ini termasuk Yudas yang selama ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi nanti perhatikan baik-baik. Bahwa Yudas itu akhirnya memang pergi dan binasa. Pergi dan bunuh diri. Berarti dia memang bukan bagian daripada pelayanan Tuhan Yesus. Ya, begitu. Saya masih ada waktu. Saya jawab tadi mengenai masalah kas, ya, mengenai masalah kas tadi. Jadi kalau masalah kas itu, ya, Yesus sendiri yang berbicara, ya, biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum. Kan begitu. Ada satu perumpamaan itu. Saya tidak ada waktu untuk membuka ini nanti. Lalang, ya, orang durhaka sama orang benar itu dibiarkan tinggal sama-sama. Bahkan itu bisa ada dalam gereja. Itu sebab Yudas ini memang dia adalah milik iblis ya. Dia mencuri kas dibiarkan. Karena memang Tuhan Yesus mempunyai prinsip biarkan lalang itu berada di antara gandum. Nanti kata Tuhan Yesus pada akhir zaman nanti akan ada penghakiman. Di sana nanti baru kemudian seluruh lalang itu dikumpulkan, diikat lalu kemudian dibakar begitu. Jadi ini argumentasi saya kira saya tidak bisa menerima apa yang Anda katakan itu. Silakan sekarang kalau mau sanggah. Nah, Bapak tidak menerima tidak masalah, tapi jangan selalu dibumbuhi Pak. Saya asumsi segala macam. Bapak juga asumsi mengenai ilalang itu tidak ada urusannya itu ke Yudas Pak. Tidak ada urusannya itu hanya asumsi. Ya sudah, makanya yang terbaik kita lakukan adalah Bapak tanggapi argumen saya. Jangan Bapak buat kesimpulan pribadi.
Sekarang saya jawab, bisa nggak Bapak buktikan kapan Ya. Yudas mencuri ketika mengikut Yesus? Silakan buktikan dulu. Kasih ayatnya. Al- Itu bukan Alkitab. Yesus. Bukan Yesus yang mengatakan itu, Pak. Yang mengatakan itu adalah penulis Yohanes. Kan jelas di situ. Yohanes 12 ayat 6. Penulis yang mengatakan itu Yohanes. Setelah Yesus naik ke surga, kenapa baru dibukakan hal itu? Ya kan, dibukakan, ditulis. Artinya mereka menyimpan dosa Yudas. Itu adalah dosa menyimpan dosa. Ini, silakan Bapak jawab. Kapan Yudas mencuri Lanjut. dan kapan Yudas mencuri kas? Saya ingin tahu kapan. Silakan. Kasih ayatnya. Standar, ya, dengar dulu. Standar kita ini Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yohanes menulis berdasarkan wahyu dan ilham dari Tuhan. Ya, itu standarnya Alkitab. Maka setiap yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Walaupun itu tidak keluar langsung dari mulut, karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini ya seluruh Alkitab ini. Maka tulisan Rasul Yohanes yang menginformasikan bahwa Yudas suka mencuri di kas, itu adalah firman Allah dan itu standarnya, itu ayatnya. Ayat apa yang Anda minta? Nah, saya Kecuali minta, Anda berkata, saya minta, jangan dulu. tunjukkan dia mencuri ketika ikut Yesus. Karena di situ tidak dijelaskan dia mencuri kapan dan mengambil uang kas kapan. Karena Yudas juga bekerja di luar sebelum gabung dengan Yesus. Silakan satu ayat saja Yudas mencuri. Ini hanya keterangan. Tidak ada dijelaskan di situ kapan Yudas mencuri. Apakah mengikut Yesus atau sebelum mengikut Yesus. Kalau Bapak bilang ketika mengikut Yesus, maka para rasul menyembunyikan sebuah dosa yang terjadi beribu-ribu abad. Yang dibukakan ketika Injil sudah dikanon. Tahun 325, maka 325 tahun, 300-an tahun disimpan kejahatan itu. Apakah bisa rasul-rasul menyimpan kejahatan? Apakah pantas mereka dikatakan rasul? Tidak, Pak. Bapak tidak akan mampu menunjukkan uang siapa yang dicuri Yudas. Kas yang mana dicuri Yudas? Silakan kalau Bapak mampu. Alkitab ini sudah bicara, Yudas itu pencuri. Anda lawan Alkitab, Anda salah. Saya tidak melawan Alkitab. Memang dia mencuri, tetapi tidak dijelaskan di situ kapan mencuri. Apakah ketika mengikut Yesus ataukah sebelum mengikut Yesus? Buktikan kalau Bapak bisa membuktikan hal itu terjadi, silakan. Kalau saya jelas, saya katakan sebelum mengikut Yesus dia memang mencuri dan mengambil uang kas. Setelah ikut Yesus dia tidak melakukan hal itu. Itulah sebabnya Injil kanonik tidak pernah menuliskan bagaimana dia mencuri, bagaimana dia mengkorupsi uang kas. Silakan. Aduh, sudah jauh Anda ini, sudah jauh. Sudah Saya jauh, tidak jauh, Yohanes Pak. kamu. Tidak Sudah jauh. jauh. Jadi gini. Masih dalam konteks. Dengar saya dulu. Ayat itu tidak dijelaskan kapan dia mengambil uang. Kamu dengar saya dulu. Kamu dengar saya dulu. Waktu saya sekarang. Kamu kan sudah ngomong, ya. Jadi gini loh. Dengar saya baik-baik. Kamu mana ada bukti kalau itu Yudas lakukan sebelum jadi murid? Di mana buktinya? Jadi jangan omong kosong. Kamu nggak ada. Sekarang saya jawab. Buktinya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu Yudas menyuri. Yesus tidak pernah melarang sekalipun Yudas mencuri. Tidak ada keluar dari kalimat Yesus, Yudas kau jangan mencuri. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang dia tidak melakukan pencurian ini ketika ikut Yesus. Tetapi dia melakukan sebelum ikut Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan salah satu di antara kamu adalah iblis. Tetapi ketika dia ikut Yesus tidak pernah dia mencuri. Andai kata dia mencuri pasti Yesus menegur. Hei Yudas, mengapa kau mengambil uang kas kita? Kenapa kamu mencuri? Tidak pernah Yesus menegur. Itu buktinya. Bukan asumsi. Sekarang Bapak buktikan. Rudi Yohanes, otakmu sudah omong kosong kamu itu. Tidak ada bukti. Saya kamu tidak omong kosong. Ayo buktikan di mana Makanya Yesus Rudi mengatakan pernah menegur Yudas mencuri. Bapak buktikan di mana Yudas pernah mencuri. Kamu juga buktikan di mana dikatakan Yudas itu mencuri sebelum jadi murid Yesus. Omong kosong. Sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sama Yudas, Yudas jangan mencuri. Yesus menegur murid-muridnya langsung. Contoh sama Petrus. Hei Petrus, kamu adalah iblis. Nyalain kau iblis. Pikiranmu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Kalau Yudas mencuri, pasti Yesus menegur. Silakan. Sekarang gini, kamu tunjukkan bukti di mana dikatakan Yudas itu mencuri sebelum jadi murid Yesus. Tunjukkan ayatnya mana coba. Karena coba tidak ada di dalam Bible, karena tidak ada di dalam Bible ucapan Yesus menegur Yudas ketika menjadi murid Yesus bahwa dia adalah pencuri. Tidak ada ayatnya. Itu indikasi kuatnya, Pak.
Karena Yesus adalah Tuhan Maha Tahu. Makanya gini. Bapak coba jawab, kapan Yudas mencuri? Buktikan dulu. Saya sudah bisa buktikan. Saya jawab. Bapak. Saya jawab sekarang. Ya. Karena, dengar dulu. Karena Yudas itu bukan mencuri sebelum jadi murid. Uang kas itu uang kas para murid itu. Itu yang dia curi. Maka Yohanes mencatat itu. Maka Anda tidak punya bukti, asal omong kosong saja tadi itu. Maka sekarang terbongkar omong kosongmu. Bapak tidak punya bukti ketika itu dilakukan menjadi murid Yesus. Mana buktinya? Kalimat mana? Kalimat mana? Injil Yohanes ini. Ini ada buktinya tadi. Ini. Mana? Ini. Jadi Yohanes itu Yohanes menulis ini dalam konteks Yudas itu murid Yesus, dalam konteks dia pengikut Yesus, dia mencuri uang kas di sana. Kamu omong kosong itu cap comot ayat. Berarti Bapak mau mengatakan Yesus adalah pelindung kejahatan. Tidak. Apakah demikian? Tidak. Rasul, kenapa tidak? Kenapa didiamkan Yesus? Sudah mencuri adalah dosa. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Jangan mencuri. Ulangan 20 tadi mengatakan jangan mencuri. Artinya Yesus melanggar firman-Nya sendiri, ucapannya sendiri. Jangan mencuri, tetapi dibiarkan Yesus dan disimpan selama 325 tahun itu. Kemudian 325 tahun dibukakanlah ketika di kanon Injil itu. Tidak, Pak. Yesus adalah yang tidak bisa berdamai dengan dosa. Pak Rudi, ini argumentasi konyol sekali yang anak SD pun itu ketawain, Pak. Saya jawab sekarang ya. Apakah Pak Rudi kira Tuhan Yesus itu senang dengan kejahatan ketika sekarang ini orang merampok, sekarang ini orang berzina? Tuhan Yesus lihat loh. Tuhan Yesus lihat. Kenapa dia? Nah, ini pertanyaan konyol Anda ini. Tuhan itu ada waktunya. Kapan dia menumpas kejahatan, kapan dia mengakhiri kejahatan, ada waktunya. Maka Yudas itu berbuat jahat, sengaja dibiarkan. Sebagaimana dia katakan, biarkan itu lalang tumbuh bersama gandum begitu. Sekarang saya bongkar kamu sekarang. Kamu kena batu sekarang. Kamu hina-hina teolog, saya bongkar kamu sekarang. Bongkar silakan. Apa yang Bapak bongkar? Dari yang Bapak bongkar. Sekarang gini, jawab saya. Apakah Tuhan Yesus itu suka dengan kejahatan? Sekarang ini ada banyak orang berzina. Sekarang ini ada banyak orang mencuri. Yesus tidak suka dengan kejahatan. Yesus tidak suka dengan kejahatan. Maka hukum Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Tetapi andai kata Bapak bilang, Yesus mendiamkan hal itu baru dibukakan 325 tahun ke depan. Artinya, Yesus mendiamkan sebuah kejahatan. Artinya kalimat, jangan kau mencuri hanya omong kosong. Yang membuat itu jadi omong kosong adalah Bapak. Bukan saya. Bapak yang membuat itu jadi omong kosong. Gini, saya orang akademik tapi menghadapi preman kayak kamu, saya bisa jadi preman juga. Jangan serang diri, Pak. Saya tidak preman. Saya juga orang akademis. S2 saya dari perguruan tinggi negeri. Jangan main-main. Saya S2 juga. Dengar dulu. Jangan nyerang pribadi dong. Dengar dulu. Alkitab sudah mencatat itu Yudas itu pencuri kas, itu sudah bukti itu. Kamu ini apa? Buktinya apa? Mencuri kas kapan? Kita harus mendudukkan dulu kapan mencuri kas. Karena waktu ada dua. Sebelum menjadi murid Yesus dan sesudah menjadi murid Yesus. Bapak harus tetapkan dulu. Jika sebelum menjadi murid Yesus, buktikan. Jika sesudah menjadi murid Yesus, buktikan. Pada apa? Pada saat jadi murid, ini catatannya. Di mana? Kalimat mana yang menjelaskan itu pada bahasa Yesus? Tidak saya temukan kalimatnya. Kok bahasa Yesus? Jelas Injil mencatat Yudas ini mencuri kas, dia adalah pencuri. Loh. Ya kas yang mana dicuri? Apakah kas Yesus? Apakah kas orang luar dari sebelum jadi murid? Kalau Bapak bilang mencuri kas orang Yesus, artinya Yesus melindungi sebuah kejahatan. Bapak sudah menuduh Yesus adalah penjahat. Maka kalau itu yang terjadi, maka orang Romawi, orang-orang ahli Taurat sudah bisa menghukum Yesus langsung karena melindungi kejahatan. Dan Yudas pasti mengaku, saya mencuri loh ahli Taurat, didiamkan sama Yesus. Harusnya hukumnya potong tangan. Tetapi tidak ditemukan orang ahli Taurat dosa Yesus mengenai melindungi kejahatan. Tidak ada, Pak. Yang bilang Yesus melindungi kejahatan apa? Tuhan bisa membiarkan. Dengar dulu. Sekarang waktu saya ya. Jadi Tuhan bisa membiarkan sementara waktu kejahatan berjalan. Bukan berarti dia setuju.
Sama seperti saya sudah kasih ilustrasi sekarang. Tuhan Yesus lihat kejahatan dalam dunia ini. Apakah dia setuju? Tidak. Dia sengaja membiarkan untuk sementara waktu. Jadi Anda ini bukti apa? Akhirnya Yudas itu pencuri kas. Kasnya siapa? Kasnya mereka para bukan kas sebelum ya. Jadi Anda tidak bisa pertahankan, kita maju pokok lain aja lah. Mohon dibedakan. Ketika Yesus pada waktu itu ada di antara murid-muridnya, dengan sekarang Tuhan di sorga. Beda, Pak. Kalau sekarang Tuhan di sorga, ya, dia memberi kehidupan baik bagi yang jahat maupun yang tidak jahat. Tetapi ketika Yesus di dalam dunia bersama Yudas, Yesus mendiamkan sebuah kejahatan, itu adalah kejahatan. Kejahatan bagi Tuhan. Ada ayatnya, nanti saya cari. Oke, Yesus, kita lompat ke tempat lain, silakan. Dengar dulu. Yesus waktu di dunia beda dengan waktu Yesus ada di surga. Ini tambah jauh lagi Anda ini. Beda lah. Salah satu beda yang menyolok. Beda yang menyolok adalah Yesus tidak mengetahui kapan hari kiamat karena dia di dunia. Kalau di surga tahu Yesus kapan hari kiamat, Pak. Bedanya itu yang paling menyolok. Pertanyaan saya sekarang, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus adalah Yesus Tuhan. Itu Tuhan. Tapi kalau, ketuhanan Yesus ada syarat. Yohanes 1 ayat 1. Iya, saya jawab sekarang. Kalau Yesus itu Tuhan ya, dia Maha tahu kan? Maha tahu. Maha tahu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kemahatauan Yesus itu bisa putus atau kekal? Jawab ini saja. Pengetahuan Yesus itu kemahatauan Yesus kekal. Pak, Yesus kehidupannya dibagi tiga. Kehidupan Yesus dibagi tiga. Sebelum turun menjadi manusia, setelah menjadi manusia, dan kembali kepada Tuhan. Tunggu dulu, saya menjelaskan. Bapak sudah bertanya. Maka ketika Bapak bilang, apakah ketika di bumi, segala sesuatu diketahui Yesus? Tidak. Apa faktanya? Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Hanya Bapak yang tahu. Tetapi kalau sekarang ditanya, Yesus sudah di sorga. Tanya ke sorga, apakah tahu kiamat? Tahu, kata Yesus. Inilah harinya. Ini ajaran sesat baru lagi yang kau ajarkan ini, Rudi. Tidak. Ya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu diimani orang Kristen. Jadi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, jadi gini. Kalau Yesus 100% Tuhan, kemahatauannya itu kekal atau tidak? Itu yang saya jawab itu saja. Kekal atau tidak? Satu hal yang tidak bisa diketahui Yesus. Dikatakan Yesus langsung. Tidak kekal. Ketika di bumi tidak kekal. Ketika di bumi loh. Bedakan ketika di bumi. Kamu terbatas. Gini loh. Yesus ketika di bumi terbatas. Tidak tahu kapan hari kiamat. Tak tahu Yesus kapan hari kiamat. Anda sudah sesat ini dan itu bidat yang dikutuk dalam sejarah gereja. Oh tidak. Saya tidak sesat. Yesus memang tidak tahu kapan hari kiamat. Buktikan. Kapan Yesus bicara hari kiamat? Kapan? Loh. Yesus di situ bukan tidak tahu, tapi di dalam ketundukannya kepada Bapa sebagai utusan, sebagai Mesias, dia berkata, saya tidak tahu. Dan memang, dengar baik-baik ya. Dan memang Tuhan Yesus sendiri kan mengajar ya, kamu tidak perlu tahu hari kiamat. Dia, ya waktu anak manusia akan datang seperti pencuri. Jadi mana mungkin Yesus melawan firman-Nya sendiri dan mengatakan yang benar adalah ketuhanan Yesus berpatokan kepada Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Selesai. Kalau Bapak bilang 100% mulai dari awal sampai akhir Yesus adalah Allah, maka Tuhan bisa mati. Tuhan tidak bisa mati, Pak. Bapak sudah keliru. Tuhan. Ada waktu bersama, ada waktu berpisah. Eloi, Eloi lama sama tani, berpisah. Maka matilah Yesus karena roh Allah sudah keluar. Pak Rudi, hari ini siaran kita ini saya betul-betul mengekspos Anda ini pengajar sesat, pengajar palsu. Yang mengatakan Yesus tapi Anda tidak bisa mematakan saya. Anda yang sesat mengatakan Yesus menyimpan kejahatan. Yesus tidak pernah menyimpan kejahatan. Saya mengatakan begitu. Loh, Anda mengatakan jadi gini kok. Pak Rudi gini. Sekarang begini, dari pembicaraan tentang Yudas ini saya bisa simpulkan bahwa memang Anda bidat gitu. Saat ini saya berani berkata Anda bidat karena mengatakan kemahakuasaan Yesus tidak kekal begitu ya. Tidak kemahatauan Yesus tidak kekal dan itu bidat di dalam sejarah gereja ya. Jadi gini, kemahatauan Yesus ketika di bumi terbatas, Pak. Tidak bisa Yesus memikirkan sampai wahyu karena dia terbatas pada daging. Jangan Bapak bilang semua rahasia
Alam diketahui, buktinya Yesus tidak mau memberitahu hari kiamat. Kenapa? Karena dia masih unsur daging. Kalau Anda kata itu roh dikasih tahu Yesus. Beda, Pak. Jadi begini. Jadi berarti Yesus itu waktu datang ke bumi, dia berhenti jadi Allah begitu. Jadi dia tidak mau, dia berhenti jadi Allah. Dia utusan Allah. Allah tetap di singgasananya, Pak. Inilah kalian nggak ketahui bagaimana konsep Tritunggal. Sama seperti saya mengutus gambar saya ke hadapan Bapa. Dia adalah citra saya. Saya utus kepada Bapa. Tetapi dia memiliki kekuatan terbatas. Kalau saya bicara, dia bisa bicara. Kalau saya diam, dia diam. Terbatas itu, Pak, yang di hadapan Bapak itu. Ya. Ini saya tidak terlalu ngotot lagi sekarang karena saya sudah kupas semua. Anda sudah tahu Anda ini nabi palsu, ya. Jadi jangan ditambahi. Jangan ditambahi dalam diskusi. Bapak hanya berhak mematahkan argumen saya, tidak berhak menilai saya. Bagaimana Anda seorang calon doktor tidak mengerti cara berdiskusi? Tidak mengerti cara berdiskusi. Ya, saya sudah patahkan seluruh argumentasi Anda. Omong kosong semua tadi. Tidak ada yang patah. Sudah Bapak patahkan, Bapak bilang tidak ada yang patah. Bahwa Yudas sudah ditentukan ke surga. Belum Bapak patahkan itu ketika perjamuan. Mana ada Bapak patahkan? Sudah saya bantah semua tadi. Yang mana? Tidak ada. Tidak ada. Justru saya yang mematahkan punya Bapak. Semua yang Bapak bilang sudah hancur saya buat. Keangkuhan teologi saya hancurkan hari ini. Kita kembali gini ya. Kita kembali kepada masalah Yesus ya tadi ya. Jadi ini omong kosong baru lagi yang Anda buat ini ya. Yesus itu tidak maha tahu waktu di bumi ya. Yesus itu batas ya. Dia kealahannya siapa bilang itu tidak mau tahu, maha tahunya terbatas. Siapa bilang tidak maha tahu? Saya nggak bilang, tetapi kemahatauannya terbatas daging. Ya berarti dia tidak maha tahu kalau gitu. Kalau terbatas kan tidak maha tahu. Maha tahu sebatas yang di bumi saat itu. Makanya Yesus tahu kapan dia mati, kapan disalib, siapa yang mengkhianati, siapa yang ini. Maha tahu. Tetapi Yesus tidak terbatas pada daging. Pak Rudi, Anda ini ngomong sadar tidak ya? Katanya terbatas tapi maha tahu. Maha tahu terbatas. Mana ada orang maha tahu tapi terbatas? Loh, kemahatauan Yesus sampai apa? Sampai kematiannya dan naik ke surga. Karena dia harus berjalan bersama-sama dengan manusia. Kemahatauannya terbatas oleh daging. Itulah sebabnya ketika ditanya kapan hari kiamat, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu karena terbatas sama daging. Andai kata dia tidak daging, tidak terbatas sama sekali. Ditanya pun galaksi sana berapa ribu kilometer, dijawab Yesus itu. Daging terbatas, Pak. Kan, berarti waktu di bumi kan terbatas ya. Terbatas kan? Terbatas daging. Berarti tidak maha tahu kan kalau begitu? Maha tahu, buktinya Yesus tahu si Yudas akan menyalibkan. Yesus tahu. Bapak yang nggak paham, kemahatauan Yesus Tuhan ada dua. Yang tidak terbatas, apapun ditanya bisa dijawab. Dan terbatas oleh daging. Kapan hari kiamat? Tak dijawab Yesus. Karena daging. Pak Rudi, saya ini bicara sama orang gila atau orang waras ya. Saya ngomong dari tadi, Anda ngomong terus dari tadi. Ini bagaimana ini? Ya. Ini Anda ini ngomong terus saja, tidak ada karu-karuan itu. Jadi bagi saya ini ya ini itu saja. Saya mana ngomong dari tadi, saya tanya-tanya terus, Anda enggak itu ngomong saja terus. Ketika saya putar ulang rekaman ini, Bapak saya kita ngomong bicara, Bapak tentu saya ikuti. Anda tadi sepakat itu 50 menit selesai. Ini sudah lewat kita. Oke, kita selesaikan dulu Bapak pertama. Loh, enggak, dengar saya dulu. Saya belum menyanggah Anda kok. Anda ngomong terus dari tadi, lalu saya tidak bicara. Yang jelas begini ya. Saya tidak ragu-ragu mengatakan dalam siaran ini bahwa pemahaman Anda tentang Yesus itu sesat ya. Ini saya bukan berasumsi ya. Saya tidak mau bicara Yudas lagi. Kita diskusi, Pak. Patahkan argumen saya. Jangan Bapak nilai-nilai saya. Tentu harus saya jawab. Sudah saya lihat saja. Aku masih ngomong, Anda ngomong, kamu memang otakmu tidak waras itu. Ya jelas-jelas saya ngomong. Karena Bapak menuduh-nuduh saya gila lah. Menuduh-nuduh saya bidat. Sudah lagi. Argumen saya patahkan. Itu yang Bapak lakukan itu tidak sesuai dengan kaidah, Pak. Bapak akademisi. Sudah, kalau saya ajak akademis memang kamu bisa. Ayo kita ngomong bahasa Inggris sekarang. Kamu bisa?
Kamu Loh, bisa? Kok, Ayo ngomong kok bahasa hanya Inggris. bahasa Inggris takarannya? Kita di Indonesia, EYD. Kenapa harus bahasa Inggris? Loh, Karena Bapak bisa bahasa Inggris, terus kalau saya, mau akademis Bapak harus hakimi bahasa tidak? Inggris. Oh, enggak begitu. Kalau bicara apa ini, kitab suci, bahasa Makanya Ibrani gini. dengan Yunani lah. Ibrani dengan Makanya Yunani gini, lah. makanya Saya gini. menyerah, langsung saya bilang, Enggak. saya enggak tahu. Makanya gini, dengar saya dulu, ya. Jangan minta-minta akademik. Saya mau ikuti pemikiran Anda. Jadi biarkan diskusi ini jalan. Jangan Anda Pak, yang saya minta, Pak, Bapak jangan ngata-ngatai saya gila. Jangan ngata-ngatai saya sesat. Itu di luar konteks akademis. Pak, saya punya argumen, patahkan argumen saya. Tidak perlu Bapak emosi mengatakan saya gila, saya sinting, saya sesat. Tak perlu. Saya dengar dulu. Saya nggak bilang apa namanya, nggak bilang Anda itu gila, tapi saya bilang itu Anda itu sesat, ya. Ada itu rekamannya, putar aja. Sebelum ini Bapak bilang saya gila kok. Dengarkan saya sekarang, ya, dengarkan saya. Kita kembali ini aja. Ya, waktu kita tinggal sedikit ini sesuai kesepakatan. Ini waktu saya bicara sekarang. Sekarang ini saya mesti sampaikan ini, ya. Jadi kalau Anda itu percaya Yesus itu, ya, dia Maha Tahu, lalu Anda berkata dia datang ke dalam dunia, ya, dia menjadi kemahatauannya menjadi terbatas. Itu berarti melebar, Pak. pengetahuan jadi terbatas. Sudah melebar, Loh. konteksnya lain. Kita Yudas ke surga atau neraka. Sudah melebar itu. Loh, Anda yang bicara Yesus tadi kan? Loh, Anda yang memancing. Yesus, kan? Anda yang memancing, Pak. Loh. Sekarang saya balikkan, kita kembali ke konteks. Lawan argumen saya Ya, Yudas ke sudah. neraka Ya. atau surga. Ya, habis ini jadi Anda tidak beri kesempatan untuk saya bicara, tetapi yang jelas saya tidak takut untuk tidak akademis dengan mengatakan bahwa pandangan Anda tentang Yesus itu menyesatkan, ya. Saya tidak takut disebut tidak akademis, ya. Jadi kita stop sampai di sini, ya. Bahkan sudah lewat kesepakatan kita waktunya ini, ya. Ini sudah jam berapa ini? Ini sudah 1,5 jam kalau tidak salah ini Pak Ruki. Belum, baru Kita 1 jam. siaran. 1 jam. Sudah 1 jam, ya. Jadi babak kedua nggak kita begini, lanjutkan atau gimana? Saya kira, ya, yang saya lihat ini kan saya sudah mematahkan argumentasi Anda, tapi ngotot. Itu menurut argumentasi Bapak. Menurut Bapak. Ya. Jangan menilai sendiri dong. Orang Bapak nggak mampu menjawab. Lah Anda mengklaim saya tidak mampu menjawab, siapa yang menilai? Kan Anda menilai sendiri, kan? Ya karena Bapak menilai saya. Dari tadi saya tak ada menilai Bapak. Ketika Bapak selalu mengatakan ini asumsi, ini gini. Tentu harus saya bantah. Makanya Pak, dijaga lisan ketika berdebat. Saya ini orang yang sudah makan garam sama garam di perdebatan. Kalau saya live tak pernah saya marah. Saya senyum. Bapak selalu marah-marah kok, ada videonya. Ya, sama saya juga, makanya gini. Ini kita bagaimana kita lanjutkan sesi kedua atau henti sampai sini, putuskan. Dengar dulu. Anda kan sesumbar selama ini kan, ya, nggak ada yang berani debat sama Anda. Ketemu batu sama saya sore hari ini. Saya sengaja mana ada saya ketemu batu? karena Saya ketemu lumpur. Lumpur. Tidak ada argumen Bapak yang bagus. Orang yang melihat kan. Ya sudah. Sekarang, daripada kita berbalas pantun, saya nggak suka berbalas pantun. Tentukan aja apakah selesai sampai di sini atau kita masuk babak kedua. Saya kira gini, ya. Masuk ke babak kedua mau bahas apa? Bahas apa? Yudas masuk surga, aku bilang karena sudah dijanjikan Yesus tahta. Hakim. Saya sudah patahkan tadi semua. Mana ada Bapak patahkan? Mana ada? Sudah. Mana ada? Yesus mengatakan kita makan dan minum di surga tidak ada syarat. Tidak ada syarat, hanya kita makan dan minum ya anak-anak, nanti di surga kata Yesus. Tidak ada syarat. Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Syaratnya hanya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada syarat. Jadi, baru namanya tertulis di atas kota itu, 12 nama. Rasul anak domba Allah. Mana bisa Bapak putuskan itu? Siapa mau Bapak buat penggantinya? Tidak bisa, kandas semua itu. Iya, Anda memang karena ini. Jadi gini, saya ikut argumentasi Anda saja yang kelas level itu, ya. Jadi Anda memang kan pengikut Yudas. Ini mau dilanjutkan atau diselesaikan? Kalau mau dilanjutkan tutup dulu karena perjanjian kita 1 jam. Perjanjian kita 1 jam. Iya, jadi gini. Jadi gini. Dari seluruh pembicaraan sore hari ini ternyata sudah terungkap bahwa Anda ini
pandangannya terhadap Yesus itu adalah pandangan yang menyesatkan. Itu saja kesimpulan saya di akhir, ya. Jadi kita tutup, ya. Berarti nggak dilanjutkan? Sudah? Tidak dilanjutkan lagi kan? Oke. Sampai jumpa kawan-kawannya. Kita keluar dari studio. Nggak dilanjutkan lagi Pak ya? Deal ya? Halo? Oke, sudah keluar.